Halo teman-teman semua, di video ini Mimin akan mencoba untuk membawakan alur cerita Wudong Qiankun versi novelnya. Buat kalian semua yang penasaran dengan kelanjutan perjalanan Lindong, kalian bisa mengikuti spoilernya di sini. Dan buat kalian yang suka dengan alur cerita Wudong Qiankun di sini, like video ini dan subscribe channel Mimin ya. Oke, kita mulai ya. Sekelompok cahaya emas tampak di bagian bawah Sungai Pil yang gelap, dan itu sangat mempesona. Namun di bagian bawah Sungai Pil juga dipenuhi dengan tekanan yang menakutkan. Seseorang dapat secara samar-samar melihat sesosok yang duduk di dalam cahaya keemasan tebal yang berukuran beberapa puluh kaki. Nirvana Golden Key yang kental di sekitar tubuhnya seperti aliran air yang terus mengalir ke dalam sosok itu. Suara berdengung pelan muncul dengan tenang. Namun, seseorang dapat melihat samar-samar ada warna merah terang di celah antara sisik-sisik itu. Sedikit aroma berdarah muncul dari dalam. Sosok itu secara alami adalah Lindong yang sudah duduk selama 3 hari di bagian bawah Sungai Pil. Selama 3 hari ini, tekanan di sekitarnya semakin kuat. Dalam menghadapi tekanan yang semakin menakutkan ini, pori-pori di seluruh tubuh Lindong secara bertahap ditekan oleh kekuatan besar sampai jejak darah mengalir keluar dari semua pori-pori. Meskipun dia tidak terluka parah, tekanan yang terus meningkat pasti akan mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Pada saat ini, Lindong akhirnya benar-benar merasakan betapa hebatnya harga yang harus ia bayar jika ia ingin berhasil menyerap semua Nirvana Golden Key di bawah Sungai Pil ini. Meskipun tekanannya sangat menakutkan, Lindong juga menuai banyak manfaat selama 3 hari ini. Saat jejak Nirvana Golden Key memasuki tubuhnya, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa tubuh fisiknya juga secara bertahap diperkuat. Bahkan darah dan dagingnya nampak diberi kekuatan. Setelah penguatan tubuh fisik, kekuatan Yuan yang mengalir di dalam jiwa Lindong juga semakin kuat. Gelombang demi gelombang energi yang luar biasa kuat diarahkan ke semua anggota tubuh dan tulang Lindong. Lindong dapat dengan jelas merasakan bahwa 3 hari yang singkat ini bisa sebanding dengan 10 kali lipat dari latihan normalnya. Tentu saja, selain penguatan tubuh fisik dan Yuan Power, hal yang benar-benar mengejutkan Lindong adalah bahwa dia bisa merasakan ada beberapa hal dalam dantiannya. Yuan Dan perlahan berputar dan terus menelan Yuan Power yang besar dan kuat. Di atas Yuan Dan ada sekelompok besar ki berwarna hijau. Deru naga terus dipancarkan dari dalam. Aura itu bergejolak dan samar-samar berkumpul menjadi naga yang naik. Kelompok ki hijau ini secara alami adalah ki naga langit yang ditinggalkan Kingxi. Itu terlalu liar dan Lindong belum dapat sepenuhnya menyerapnya. Yang bisa dia lakukan adalah secara bertahap mengendalikannya melalui keterampilan naga hijau surgawi dan membiarkan aura naga surgawi ini secara alami menyatu dengan tubuhnya. Di bagian bawah Yuan Dan, ada cahaya keemasan yang mengalir. Ada riak yang sangat misterius di dalam cahaya keemasan. Ini adalah Yuan Spirit Key yang dia peroleh setelah menelan roh Yuan di dalam tubuh Lin Langtian. Dari sudut pandang tertentu, Nirvana Golden Key yang diserap Lindong dapat dianggap sebagai jenis energi yang sama. Lindong jelas tidak mengerti kegunaan dari Yuan Spirit Key, yang adalah sesuatu yang belum bisa dia kendalikan pada levelnya. Oleh karena itu, dia selalu menempatkannya di dalam dantiannya sambil menunggu kekuatannya untuk maju sebelum mengendalikannya di masa depan. Itu adalah rencana Lindong. Namun, selama 3 hari dia menyerap Nirvana Golden Key, ia menemukan bahwa setiap kali ia menyerap sedikit dari Nirvana Golden Key, akan ada cahaya keemasan yang masuk ke dantiannya dan bergabung dengan Yuan Spirit Key ini, dan secara bertahap dapat memperkuatnya. Hal ini juga menyebabkan Lindong sedikit terkejut. Yuan Spirit Key ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh Yuan Spirit itu. Meskipun Lindong percaya bahwa dia sudah mengikis semua kesadaran di dalamnya, kejadian ini masih menyebabkan dia merasa sedikit gelisah. Untungnya, ketika Yuan Spirit Key tumbuh lebih kuat, itu masih dalam kendalinya. Namun, cahaya keemasan yang awalnya ilusi juga menjadi lebih nyata. Lindong mampu merasakan fluktuasi yang luar biasa kuat dari dalam kelompok Yuan Spirit Key. Fluktuasi semacam ini memiliki beberapa perbedaan dari Yuan Power. Lindong bisa merasakan bahwa Yuan Spirit Key ini tampaknya memiliki kekuatan mematikan yang mengejutkan. Pikiran Lindong mengamati sekelompok Yuan Spirit Key. Bagian dalam tubuhnya memiliki batu jimat misterius dan simbol leluhur melahap yang menjaganya. Bahkan di dantiannya ada formasi alam semesta kuno. Oleh karena itu, dia percaya bahwa benda ini tidak bisa berbuat sesuatu yang salah di tubuhnya. Waktu dengan tenang mengalir di dasar Sungai Pil ini. Dalam sekejap, 5 hari sudah berlalu. Selama 5 hari ini, pinggiran Sungai Pil tumbuh sangat hidup.
sekelompok besar murid Aula Desolate berkumpul bersama di platform dekat Sungai Pil. Meskipun kebanyakan dari mereka melakukan pelatihan, namun mata mereka semua berkumpul di satu arah, yaitu zona terisolasi dengan pusaran air di atasnya. Mata mereka dipenuhi dengan kejutan. Ini karena Lindong sudah berada di sana selama 5 hari. Selain itu, dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Tahun lalu, salah satu dari 4 senior murid langsung Aula Desolate, Fang Yun, hanya mampu bertahan selama 4 hari sebelum tidak mampu menahan tekanan. Terlebih lagi, dia dipenuhi darah segar dan tampak sangat menderita ketika dia keluar dari Sungai Pil. Namun, Lindong saat ini telah melampaui waktunya. Apakah itu berarti bahwa kekuatan Lindong bahkan lebih tangguh daripada Fang Yun? Jika ini benar-benar terjadi, sepertinya Aula Desolate mereka akan menghasilkan orang-orang yang menakutkan lainnya. Terlebih lagi, orang yang menakutkan ini baru saja bergabung dengan Aula Desolate. Sosok Chen Zhen dan Wu Dao tidak bergerak di atas Sungai Pil, namun mata mereka terkunci di pusaran air di bawah. Ekspresi mereka menjadi sedikit serius. Anak ini benar-benar mampu bertahan, ucap Wu Dao membelai jenggotnya. Suaranya berisi nada gembira. Bertahan selama 5 hari, dia bisa dianggap berada di atas rata-rata di antara para murid dari 4 aula ketika datang untuk menerima perendaman atau pil immersion, ucap Chen Zhen juga tersenyum. Tentu saja yang paling penting adalah bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar dari Sungai Pil. Dengan mengandalkan kemampuannya yang luar biasa, Chen Zhen samar-samar dapat merasakan aura yang tidak jelas di dasar pusaran air. Sungai Pil ini unik, tekanan di bawah akan menjadi semakin menakutkan setiap hari. Beberapa hari terakhir ini akan benar-benar menjadi paling sulit untuk bertahan, ucap Wu Dao dengan lembut. Tunggu saja, selama bocah ini bisa bertahan selama 3 hari lagi, hasilnya akan sama dengan Yin Xiao Xiao dari Aula Langit, ucap Chen Zhen tersenyum. Wu Dao mengangguk sedikit. 3 hari mungkin cukup singkat, tetapi untuk Lindong yang berada di bagian bawah Sungai Pil, sepertinya dia harus membayar harga yang lumayan. Waktu berlalu sehari, di bawah antisipasi dari banyak murid Aula Desolate. Akhirnya, mereka keluar dari retreat mereka dan berkerumun di sekitar Sungai Pil. Ketika Lindong telah memasuki Sungai Pil untuk hari ke-7, berita ini langsung tersebar kemana-mana. Beberapa murid dari 3 aula lainnya juga mendengarnya. Segera, Aula Desolate menjadi lebih hidup. Para murid dari 3 aula lainnya kadang-kadang datang untuk melihat. Selain itu, hal yang benar-benar menyebabkan hati mereka terguncang, yaitu ketika pusaran air itu masih benar-benar tenang. Ketika hari ke-7 tiba, dan tidak ada kegiatan sedikit pun yang terlihat. Orang itu belum menunjukkan tanda-tanda keluar. Melihat dari situasi di depan mereka, sepertinya Lindong akan bertahan sampai hari ke-8. Hasil ini adalah sesuatu yang senior Ying Xiao Xiao telah capai sebelumnya. Mungkinkah murid baru ini, yang baru saja bergabung dengan Aula Desolate selama beberapa hari, benar-benar berbakat seperti kakak senior itu? Hari ke-8 akhirnya tiba, sementara banyak orang ini menunggu dengan tenang. Setelah itu, seluruh sekte Dao mulai menunjukkan tanda-tanda mendidih. Namun, hal yang paling mencengangkan lainnya, ini karena mereka menemukan bahwa Lindong masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Sesosok diam-diam duduk di atas platform dekat Sungai Pil di dalam Aula Langit. Nirvana Ki membentang dari Sungai Pil. Akhirnya itu berkeliaran di sekitarnya seperti kabut. Namun, pelatihan dari sosok ini tidak berlanjut lama saat suara angin kencang yang agak mendadak muncul dari belakangnya. Ini menyebabkan dia menyernyit sedikit. "Kakak, sesuatu yang besar telah terjadi," ucap suara itu. Sebelum dia bahkan bisa mengeluarkan teguran, suara yang jelas ditransmisikan di telinganya. Tubuh indah Ying Huan Huan dengan lembut mendarat di platform. "Apa yang terjadi?" ucap Ying Xiao Xiao melirik ke arah Ying Huan Huan di belakang. "Apakah Anda masih ingat Lindong yang saya sebutkan kepada Anda sebelumnya?" ucap Ying Huan Huan. "Ya, juara perang Hundred Empire yang baru bergabung dengan Aula Desolate kan? Mengapa? Apakah dia memprovokasi Anda lagi?" ucap Ying Xiao Xiao menyapukan tangannya yang panjang di atas pedang hijau, lalu mengangkat kepalanya. Orang itu memperoleh hak untuk perendaman atau pil head immersion saat dia memasuki Aula Desolate, ucap Ying Huan Huan. "Dia adalah juara perang Hundred Empire, tidak berlebihan untuk menikmati hadiah semacam itu," ucap Ying Xiao Xiao tidak terkejut. "Bukan itu, orang itu..." Tangan Ying Huan Huan terkepal. Dia segera menggertakkan giginya dan berkata, "Orang itu sudah berada di bagian bawah Sungai Pil selama 8 hari, ucap Ying Huan Huan.
Beberapa emosi akhirnya terungkap di wajah Ying Xiaoxiao. Dia segera memalingkan kepalanya. Dia telah bertahan selama 8 hari? Tanya Ying Xiaoxiao. Menjadi seseorang yang juga mengalami perendaman atau pil immersion, Ying Xiaoxiao jelas memahami tekanan menakutkan di bagian bawah Sungai Pil. Saat itu, dia hanya bisa bertahan selama 8 hari dengan upaya terbaiknya. Hasil ini telah menjadi yang terbaik di antara generasi muda sekte Dao saat ini. Tidak terduga bahwa ada seseorang yang mampu mencapai hasil yang sama hari ini. Sepertinya Lindong memang terampil, ucap Ying Xiaoxiao. Bagaimana mungkin orang itu dibandingkan dengan kakak? Anda adalah anggota generasi muda yang paling luar biasa di sekte Dao kami selama ini, ucap Ying Huan meringkuk bibirnya. Namun, Sungai Pil di Aula Desolate tidak dapat dibandingkan dengan Sungai Pil di sini, dan tekanan yang dibuat juga berbeda. Meskipun demikian, tidak mudah baginya untuk dapat bertahan 8 hari, ucap Ying Xiaoxiao dengan lembut. Tapi, Ying Huan ragu sejenak. Akhirnya dia berkata, orang itu masih tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar, bahkan setelah tinggal selama 8 hari di bawah Sungai Pil. Setelah kata-kata Ying Huan terdengar keluar, dia bisa merasakan sosok Ying Xiaoxiao membeku sesaat. Tangannya yang memegang pedang hijau juga mengencang dalam sekejap. Dia belum menunjukkan tanda-tanda keluar, ucap Ying Xiaoxiao menegang. Ya, saat ini sejumlah murid dari 4 aula sedang memperhatikan Sungai Pil di Aula Desolate, ucap Ying Huan tertawa pahit. Jadi sepertinya sekte Dao mereka telah merekrut murid yang luar biasa kali ini, gumam Ying Xiaoxiao. Kakak, apa yang akan terjadi pada orang itu kali ini? Mungkinkah dia akan langsung tertekan sampai mati setelah 8 hari? Ucap Ying Huan. Paman guru Cheng Sen mengamati Lindong secara dekat pada saat ini. Bagaimana orang seperti dia tidak bisa mendeteksi jika Lindong sudah dihancurkan sampai mati? Ucap Ying Xiaoxiao memutar matanya sambil menghadap Ying Huan. Bertahan selama 8 hari atau lebih di bawah Sungai Pil harus menjadi hasil yang paling luar biasa. Namun, ada juga sejarah di sekte Dao kita yang melampaui hal itu. Hah? Ying Huan terkejut. Waktu itu, senior Sautong bertahan selama 13 hari. Tentu saja, bukan karena dia tidak dapat terus bertahan. Sebaliknya, itu karena dia telah sepenuhnya menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah Sungai Pil selama 13 hari itu, ucap Ying Xiaoxiao menjelaskan. Benar-benar menyerap semuanya? Ucap Ying Huan tanpa sadar terpana. Salah satu pihak mencoba yang terbaik untuk menyerap sedikit lebih banyak, sementara yang lain telah menyerap semua Nirvana Golden Key. Keduanya berada pada level yang benar-benar berbeda. Namun, kakak, senior Sautong yang kamu sebutkan seharusnya adalah orang yang sangat menakutkan yang telah memahami kitab Desolate besar dan pergi ke gerbang Yuan untuk membunuh 3 tetua besar mereka, bukan? Ucap Ying Huan tiba-tiba sadar. Ying Xiaoxiao mengangguk sedikit. Bahkan hatinya tanpa sadar merasakan hal yang tidak biasa terhadap orang ini ketika namanya disebutkan. Tentu saja, banyak murid sekte Dao menganggapnya sebagai dewa. Dengan hanya membawa sebuah pedang, dia menyerang faksi terkuat di wilayah Suan Timur, sekte gerbang Yuan, dan membunuh 3 tetua besar satu demi satu. Pada akhirnya, dia memaksa sekte gerbang Yuan untuk mengaktifkan formasi sekte besar mereka untuk menghindari bencana. Bahkan, kepala gerbang Yuan yang memiliki status yang sangat tinggi di wilayah Suan Timur dipaksa untuk campur tangan. Meskipun situasi itu menyebabkan sekte Dao menjadi sangat marah juga, mereka tanpa sadar merasakan kebanggaan di bawah kemarahan ini. Gerbang Yuan dan sekte Dao selalu berada dalam hubungan yang buruk, dan ada juga banyak konflik di antara murid-murid mereka. Salah satu alasannya adalah karena insiden senior Sautong saat itu. Bagaimana mungkin orang yang disebut Lindong itu sebanding dengan senior Sautong? Ucap Ying Huan menggigit bibirnya dan menuntut. Namun, situasi saat ini adalah kenyataan. Hanya ada 2 alasan mengapa ia terus tinggal di bagian bawah Sungai Pil. Salah satunya adalah bahwa dia telah ditekan sampai tidak bisa lagi bergerak. Dan yang kedua adalah dia juga memiliki pemikiran yang sama seperti senior Sautong. Dia ingin benar-benar menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah Sungai Pil. Meskipun saya tidak tahu bagaimana dia mampu melakukannya, potensinya memang cukup mengejutkan, ucap Ying Xiaoxiao. Ying Huan membuka lebar mulutnya, tetapi dia tidak mengatakan apapun. Sesaat kemudian, dia akhirnya berkata, "Mungkinkah kakak berpikir bahwa orang ini akan menjadi seperti senior Sautong?" Ucap Ying Huan.
Senior Soutong adalah seorang jenius yang luar biasa. Bahkan, jika Lindong mampu menyerap semua Nirvana Golden Key di bagian bawah Sungai Pil, masih ada jurang besar antara dia dan Senior Soutong dalam hal prestasi. Seseorang setidaknya harus menunggu sampai dia benar-benar memahami kitab Desolate besar sebelum menilai hal ini, ucap Ying Xiaoxiao. Selain itu, apakah dia saat ini mampu melakukan apa yang Senior Soutong lakukan dan menyerap semua Nirvana Golden Key di bawah Sungai Pil masih belum pasti. Namun, saya juga sangat penasaran, ucap Ying Xiaoxiao membalikan kepalanya. Matanya melihat ke arah di mana Aula Desolate berada. Beberapa minus melintas di matanya yang cantik. Dia juga ingin melihat kemampuan hebat apa yang dimiliki oleh juara perang 100 kerajaan ini yang telah menimbulkan keributan besar. Menjadi tempat paling hidup saat ini di dalam sekte Dao. Langit di atas Sungai Pil Aula Desolate dipenuhi dengan suara angin yang bergegas. Banyak toko berdiri di panggung sekitar. Mata mereka semua terkunci di pusaran hitam yang berada di tengah Sungai Pil. Bahkan beberapa elder telah datang untuk menyaksikan. Setelah semua, di antara generasi muda sekte Dao saat ini, hanya Ying Xiaoxiao yang telah berhasil melakukan itu sebelumnya. Tentu saja, hal yang paling mereka perhatikan adalah bahwa Lindong saat ini masih tidak menunjukkan tanda-tanda muncul meski bertahan selama 8 hari. Sepertinya situasi serupa juga pernah terjadi seabad yang lalu. Pada saat itu, orang yang telah menyebabkan keributan itu adalah orang yang menyerang sekte Gerbang Yuan sendirian, yaitu Soutong. Beberapa anggota generasi yang lebih tua memandang ke arah Sungai Pil Aula Desolate dari jarak yang sangat jauh saat mereka bergumam, "Sekte Dao kami, bisakah Soutong yang lain muncul lagi?" Bersambung, lanjut ke part selanjutnya ya. Terima kasih buat kalian yang sudah mengikuti cerita